Ya, saya awali dengan semangat pagi. Luar biasa. Sahabat SAE, Siap berdoa. Bunga Bisa, harusnya, pasti bisa. Teman LC, Selalu di hati. Iswa LC, Belajar penuh hati. Ya, di sini kami akan menampilkan presentasi penampilan pelaksanaan P2 harian operator dari kami sendiri, Humas Site SDJ Angkatan 17 BOHD ya. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya sendiri adalah Brando LD Bagus Andika. Nama saya Novianto Hendriansa. Nama saya Lega Mai Pamungkas. Nama saya Niko Setiono. Ya, setelah ini kami akan melakukan pelaksanaan P2A. Ada 4 langkah. Yaitu yang pertama adalah pemeriksaan mengelilingi unit atau walk around. Kita mengelilingi unit, ada beberapa komponen yang perlu kita cek di bagian bawah atau bagian tire, bagian attachment dan lain-lain. Kita lakukan pengecekan. Lalu yang kedua ada pemeriksaan di atas unit berupa terbagi di luar kabin dan di dalam kabin. Apa saja yang perlu kita cek nanti akan kita jelaskan di video selanjutnya. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya pemeriksaan setelah engine running atau engine hidup. Lalu kita cek monitor panel, adakah misalkan ada temperatur yang terlalu tinggi atau overheat, lalu ada levelnya kurang atau apalah, nanti bisa kita lakukan pengecekan. Lalu yang terakhir adalah pengecekan atau pemeriksaan pada saat setelah selesai operasi. Nah, setelah ini kita akan menjelaskan satu persatu lebih detail penjelasannya seperti apa. Simak dan perhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan langkah pertama dari P2A, yaitu pemeriksaan mengelilingi unit atau walk around. Sini kita akan mengecek keliling unit itu apakah komponennya itu masih baik atau tidak untuk kita mengoperasikan unit tersebut. Itu kita pertama lihat anak tangganya apakah masih baik atau tidak. Ini masih baik ya maksudnya. Lalu di sini ada namanya engine manual shutdown. Di sini engine manual shutdown ini berfungsi untuk memutus aliran ke engine supaya mesin atau unit tidak bekerja apabila diaktifkan. Lalu di sini itu ada namanya headlamp. Headlamp ini berfungsi ketika unit beroperasi atau bekerja ya. Di sini ada namanya turn signal left lamp. Itu pada saat kita akan belok kiri. Lanjut ya. Sebelah sini bagian kiri unit. Seharusnya di sini terdapat horn atau klakson ya, kalau biasa kita sebut pada unit itu. Tapi sini tidak terdapat, mungkin dipindah di lokasi lain. Lalu di sini ada namanya kompresor AC. Kompresor AC ini dihubungkan ke engine ya. Jadi pada saat engine berputar dia ikut bekerja. Lalu di sini ada namanya alternator. Alternator berfungsi untuk mengisi arus listrik ke baterai. Lalu di sini ada namanya turbocharge. Turbocharge itu ada 2 bagian, yaitu ini ada namanya turbin. Turbin itu berputar akibat dari gas buang. Gas buang itu memutarkan turbin, kemudian turbin satu poros dengan blower memutarkan blower. Blower menghisap udara dari luar untuk menambah suplai udara. Fungsi dari turbocharger adalah meningkatkan jumlah udara yang masuk ke dalam ruang bakar besar 30% tanpa mengubah konstruksi daripada engine tersebut. Lalu di sini ada yang namanya front suspension. Front suspension ini berfungsi sebagai untuk menahan atau beban itu ya, supaya tidak langsung getarannya terasa ke dalam kabin. Lalu di sini ada namanya disc. Disc ini untuk pengereman roda depan ya. Lalu di sini ada namanya, ini namanya adalah release parking brake filter. Itu untuk filter oil brake ya. Lalu di sini ada namanya receiver AC. Situ ini namanya drain cup untuk engine, oil engine. Sini bloknya ini oil pan, blok engine. Lalu di sini ada namanya starting motor. Ulangi, maksudnya sini ada namanya emergency steering motor. Berfungsi pada saat dimana steering tersebut tidak dapat digerakkan atau buntu ya. Itu bekerja dari
sininya motornya. Di sini ada motornya, motor emergency steering. Nah, yang namanya motor steering itu motor starter itu di sebelah sana. Itu motor starter. Lalu di sini ini ada namanya engine breather. Engine oil breather. Itu sebagai pernapasan engine oil ya. Lalu lanjut ke belakang, samping. Ini tayar nomor 1 pada unit HD. Ulangi, pada unit OHT 773. Lalu ini ada bagian sidewall, bagian samping daripada tayar. Lalu sini ada bagian tread. Bagian tread itu ada treadnya, ada groove-nya sendiri. Lalu di sini ada shoulder. Nah, di sini juga terdapat cover bearing ya, ini cover bearing. Lalu pada saat kita pemeriksaan itu kita harus cek kelengkapan daripada nut-nutnya dan juga cek kencangannya, juga cek presernya apakah kurang atau tidak, dilihat dari visual cukup. Lalu pada tayarnya, tread-treadnya apakah ada sobekan atau tidak. Selanjutnya apakah ada kebocoran atau tidak juga. Langsung kita lanjut ke samping. Ya, di sini ada yang namanya silinder steering. Silinder steering ini bekerja saat kita akan berbelok atau unit akan berbelok. Di sini akan bekerja menyesuaikan sudut belokan daripada roda. Lalu di sini ada tie rod. Tie rod itu berfungsi sebagai penyesuaian sudut kemiringan roda atau chambernya. Chambernya itu kemiringannya. Terus lanjut. Di sini di atas itu ada namanya terminal grease. Terminal grease atau grease line, bisa disebutnya grease line. Langsung lanjut ke samping. Di sini adalah fuel tank atau tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar ini isinya itu maksimalnya itu kapasitas 700 liter. Di sini ada bagiannya ya. Ini namanya fuel kick glass. Untuk melihat langsung apakah kapasitas itu masih cukup atau tidak untuk dioperasikan. Lalu ini fuel pass atau untuk kita pada saat pengisian bahan bakar menggunakan fillernya. Kalau ini untuk pengisian manualnya, kalau kita tidak menggunakan filler, kita langsung isi langsung dari sini bisa. Dan di sini ada satu lagi di belakang itu namanya fuel breather, itu sebagai pernapasan bahan bakar. Lalu di sini ada namanya manual fuel pass. Di sini terdapat banyak untuk pengisian. Ada oli, berapa oli ada, dan juga bisa pengisian grease. Biasanya kalau pengisian grease itu di sini juga. Nah, tapi kalau untuk pengisian oli-oli di sini itu kurang efektif ya. Soalnya itu untuk pengisiannya itu kecil selangnya. Jadi kita biasanya untuk pengisian oli itu lebih ke tanknya langsung. Langsung lanjut. Di sini ada namanya dam silinder atau silinder dam. Itu sebagai penggerak pada saat vessel itu akan dinaikkan. Nah, ini termasuk single acting ya kalau ini, karena dia digerakkan tuh atau naik menggunakan tenaga hidrolik dan turun menggunakan beban daripada vessel tersebut dari gravitasi. Lanjut tayar belakang. Tayar belakang di sini kita cek lagi sidewall-nya, lalu pada treadnya ini di sini apakah baik atau tidak. Terus di sini juga pin-pinnya apakah nut-nutnya lengkap atau tidak dan kencangannya cukup. Lalu di sini ada namanya final drive. Final drive itu di dalamnya ada sun gear, planetary gear, dan juga sun gear atau planetary gear, ring gear, dan juga pinion gear. Lanjut belakang. Di belakang itu ada yang namanya rock ejector. Nih, seperti ini bentuknya.
injektor. Rock injektor itu berfungsi untuk menghindarkan adanya batu atau material yang tersangkut di antara kedua tayar belakang. Ini sangat penting ya dicek pada saat P2H. Untuk apa? Supaya tidak terjadi namanya slip pada saat pengoperasian. Nah, penting kita mengecekkan rock ejector itu jangan sampai rock ejector itu bengkok karena berpotensi melukai daripada tayar. Lanjut ke belakang ya. Ini namanya diferensial. Diferensial itu kapasitasnya 155 liter. Sini tuh diferensial dan final drive langsung. Jadi olinya itu jadi satu, yaitu SAE 60. Ya, di sini itu untuk melakukan pengadrenan ya. Oh ya, di sini itu pengisian. Kalau yang di bawah lagi, di bawahnya itu untuk melakukan pengadrenan. Jadi terus di sini lampu kerja belakang. Ini pada saat kita mungkin mundur biar terlihat area-area belakangnya. Lalu sini lampu sen belakang, lalu ini parking lamp, lalu di sini alarm buzzer penting itu. Lalu sini ada namanya rear suspension atau suspensi belakang. Nah, kita di sini perlu mengecek ya kelengkapan pin-pinnya. Adakah ini pin vessel semuanya lengkap atau tidak langsung. Nah, di sini ada namanya terminal grease atau grease fan tadi untuk bagian-bagian diferensial. Lalu di dalam ada namanya select adjuster. Select adjuster itu fungsinya untuk membagi aliran oli ke final drive kanan dan kiri, seimbang atau tidak. Lalu di sana ya, di sebelah sana itu ada namanya breather transmisi. Breather transmisi itu berfungsi untuk pernafasan oli transmisi. Lanjut ya, ini bernama stabilizer, berfungsi untuk menjaga jarak daripada diferensial atau bodi bawah dengan bodi atas supaya tidak bertabrakan langsung. Oke. Ya, di sebelah situ ada namanya transmisi control valve. Ya, tuh itu transmisi control valve berfungsi untuk mengatur supply atau oli yang dialirkan ke transmisi, jumlahnya berapa yang dibutuhkan. Lalu sini ada rock injector lagi untuk tayar belakang yang sebelah kanan ya. Pastikan ada dan tidak bengkok. Ini tayar belakang. Lalu ini tayar belakang kita cek juga sidewallnya, gripnya apakah masih baik, ada sobekan atau tidak. Lalu ada ini final drive-nya, kelengkapan daripada nut, kencangan. Lalu ada kebocoran pada final drive. Air pressure-nya juga dicek apakah kurang atau tidak. Lanjut ke sebelah sini ada namanya di dam lever. Dam silinder. Dam silinder atau hoist silinder. Kita cek apakah nut-nutnya lengkap atau tidak, pin-pinnya juga jangan sampai hilang ya. Lalu di sini ada yang namanya brake and hoist oil tank. Sini itu untuk penyimpanan penampungan atau tangki daripada oil brake dan oil untuk silinder itu seperti dam silinder. Lalu di sini untuk pengecekannya ya. Nah, kalau yang ini tuh olinya itu pada saat kita dumping biasanya di sini levelnya. Lalu ini levelnya. Nah, ini ada yang di atas, ada yang di bawah, atau batas temperatur atas atau yang baiknya pada saat suhu panas dan suhu dingin. Nah, di sini tuh pada saat di daerah hijau itu biasanya unit itu dalam keadaan dingin dan baik. Apabila di merah itu kurang ya, bisa dilakukan penambahan. Kalau yang di atas ini biasanya itu untuk penunjukan oli. Oli itu pada keadaan setelah beroperasi itu panas, dan kalau di hijau itu berarti masih cukup atau baik. Di sini itu untuk pengisian manualnya. Lalu di sini atas sini mungkin ada namanya bisa breather ya, mungkin
ya air printer. Lalu ini namanya grease line atau terminal grease. Langsung ke bawah, lanjut. Nah, saya akan menjelaskan sedikit urutan powertrain ya dari OHT 773E. Urutan powertrainnya itu yang pertama itu dari engine. Engine itu sebagai sumber penghasil tenaga utama yang mengubah energi termis menjadi energi mekanis. Kemudian lanjut melalui lockup clutch. Lockup clutch itu berfungsi untuk menghubung dan memutuskan aliran putaran engine ke transmisi ya. Terus langsung dari lockup clutch lanjut ke torque converter. Torque converter itu berfungsi sebagai mengalirkan tenaga dari engine ke transmisi melalui perantara zat cair atau fluida. Lanjut ke torque converter pump. Torque converter pump itu berfungsi sebagai pompa oli dari torque converter menuju ke transmisi. Lalu dari torque converter pump ada namanya yang di sini ini drive shaft. Nah, di ujung drive shaft itu di sebelah sana, di sebelah sini. Nah, ini ada yang namanya universal joint. Universal joint itu berfungsi sebagai menstabilkan putaran daripada drive shaft apabila berputar tetapi tidak lurus. Dalam arti dia medannya itu tidak rata. Dia menstabilkan putaran drive shaft. Kemudian drive shaft berfungsi sebagai meneruskan putaran daripada torque converter dari engine tadi ke transmisi. Lanjut setelah dari drive shaft itu putaran diteruskan menuju ke transfer gear. Transfer gear itu berfungsi untuk mentransfer putaran atau mereduksi putaran ke sebelum menuju ke transmisi. Kemudian ada dari transfer gear lanjut ke transmisi control valve. Nah, transmisi control valve itu berfungsi untuk mengatur suplai oli yang akan sebelum masuk ke transmisi itu berapa jumlahnya dibutuhkan. Setelah ditentukan jumlahnya berapa yang kita perlukan untuk operasi, masuk olinya ke transmisi. Di transmisi itu sebagai transmisi itu berfungsi sebagai pemindah tenaga dan memungkinkan unit netral, memungkinkan unit bergerak mundur, memungkinkan unit bergerak maju, dan dapat meningkatkan torsi daripada unit menyesuaikan medan yang akan kita tempuh. Dari transmisi kemudian kita langsung ke diferensial. Di diferensial itu langsung ke masing-masing final drive kanan dan kiri itu disesuaikan. Misalkan kita mau berbelok ini seberapa, kita berikan olinya itu masing-masing kanan kiri itu, dan nanti diatur oleh yang namanya select adjuster yang tadi di belakang sudah disebutkan. Lalu langsung ke roda sebagai tumpuan terakhir atau yang menahan beban muatan daripada unit. Langsung lanjut ke sini ya. Ini ada namanya transmission tank. Itu kapasitas dari transmisi itu 72 liter ya. 72 liter SAE 30. Di sini kita bisa mengecek levelnya. Nah, di sini itu kita bisa melakukan pengecekan pada saat engine mati atau di keadaan oli dingin. Kita cek kalau pada bar hijau itu berarti levelnya masih baik. Ya. Kalau yang sebelah sini ini untuk pengecekan pada saat engine setelah nyala ya. Setelah hidup. Ini kalau di hijau itu berarti baik. Lanjut. Langsung ke ya di sini. Sini ada namanya air dryer. Air dryer itu berfungsi sebagai mengeringkan udara yang masuk daripada kompresor. Kompresor sebagai penghasil udara. Ini dikeringkan tuh maksudnya apabila udara yang dihasilkan dari kompresor itu mengandung uap air. Jadi kita hilangkan, kita keringkan supaya udara itu murni dan tidak mengandung air. Lalu di sini itu ada di sebelah situ ada disknya untuk rem front brake. Nah, di sini tadi ada tie rod lagi, ini tie rod sebelah kanan sebagai mengatur kemiringan chamber.
Lalu ini ada namanya silinder steering. Silinder steering berfungsi sebagai pada saat kita membelokkan steering, ini diatur oleh silinder steering oleh hos-hosnya. Di sini itu menggunakan double acting ya. Kalau silinder steering ini double acting. Jadi pada saat dia akan berbelok, dia akan memanjangkan. Misalkan akan berbelok ke kanan, hos yang sebelah sini itu mensuplai oli, lalu yang sebelah sini merilis, ataupun sebaliknya. Terus kita ke samping depan ya. Sini ini tire nomor 2 dari engine, dari unit OHT 73. Kita cek lagi sidewallnya, cek lagi bagian mukanya masih ada sobekan atau tidak. Ini masih baik ya. Lalu cek lagi bagian ini, overbearingnya, nut-nutnya lengkap tidak, kencangannya baik tidak, ada kebocoran oli atau tidak, air pressure kurang atau tidak. Lalu cek sobekan-sobekan, ini masih baik karena baru diganti ya. Lanjut ke sini, ini namanya front suspension, suspensi atau suspensi depan. Terus di sebelah sini ada namanya turbo charge lagi. Turbo charge-nya ada 2 ya. Supaya apa? Supaya tenaga yang dihasilkan itu lebih maksimal, lebih gede. Lanjut di sini ada namanya turbin, sini blower. Langsung sini namanya water separator, fungsi untuk memisahkan fuel dengan air. Di sini bisa indikasinya kalau terdapat air pada fuel nih, sini muncul ya, karena masa jenis air dengan fuel itu berbeda. Terus di sini ada namanya fuel filter, fungsi untuk menyaring bahan bakar daripada kotoran-kotoran yang masih terdapat pada bahan bakar. Di sini ada engine oil filter. Engine oil filter berfungsi sebagai saringan atau menyaring oli engine sebelum dialirkan ke sistem. Lanjut ke sini, bagian komponen-komponen cooler ya. Di sini ada namanya engine oil cooler yang atas sendiri. Lalu bawahnya ini hose and brake oil cooler. Lalu yang bawahnya itu ada namanya torque converter and transmission oil cooler. Lalu lanjut di sebelah sini ada cooling fan. Di situ ada fan V-belt yang memutarkan cooling fan. Itu disatukan menggunakan V-belt ke flywheel. Lalu ini hose ya. Ini hose fire suppression, itu fungsinya itu pada saat ada terjadi kebakaran pada engine atau apa, itu kita aktifkan aktuator fire suppression. Kalau otomatis itu di sini akan terbuka di dalam sini ada itunya. Nah seperti ini, pada kita mengaktifkan aktivatornya itu dia akan terbuka, lalu akan menyemprotkan dan memadamkan api. Langsung lanjut. Nah di sini ada yang namanya TPMS lamp atau namanya Truck Pilot Monitor System. Di sini berfungsi sebagai tanda apabila kita telah melakukan loading, itu loadingnya sudah cukup, vesselnya sudah memuat daripada maksimal payload, dia akan menyala. Lalu nanti misalkan operator PC akan memberikan aba-aba, menyalakan klakson dan dia menyala, lalu kita menurunkan dam. Di sini ada namanya turn signal lamp, fungsi untuk pada saat kita akan berbelok, kita akan menyalakan turn signal lamp, ini akan menyala, berarti kita akan belok ke arah kanan. Lalu di sini ada namanya headlamp. Headlamp, lampu pada saat kita bekerja ini wajib kita nyalakan. Nah ini merupakan faktor penting ya. Pada saat kita akan melakukan pekerjaan, kita itu penting untuk mengecek ini. Ini wajib ada dan wajib kondisinya baik. Lalu di sini ada namanya baterai charging ground. Baterai charging ground itu berfungsi untuk memutus aliran dari baterai ke unit atau sebaliknya, supaya memudahkan daripada mekanik pada saat akan bekerja apabila nanti terjadinya trouble atau mungkin bisa unit menyala dengan sendirinya. Nanti dengan indikasi atau menyala lampu di sampingnya atau service lamp ini akan menyala apabila kita aktifkan
baterai charging ground. Lalu lanjut kita cek tangganya baik atau tidak, masih layak dipakai, apakah anak tangganya ada yang rusak. Lalu di sini ada namanya fire suppression activator. Ini di sini ada dua di unit ini. Fire suppression activator itu ada dua di bawah unit dan di dalam kabin. Kalau yang ini ada di bawah unit itu berfungsi pada saat kita akan, misalkan kita berada di bawah, lalu kita mengetahui adakah kebakaran di atas ataupun di dalam engine, kita langsungkan aktifkan atau kita tarik tuas handle-nya supaya si fire suppression ini bekerja. Sebelum itu kita cek dulu indikator pressure-nya, apakah masih keadaan hijau, itu berarti masih baik digunakan. Ya, lanjut. Sini ada namanya lotto box atau lockout take off. Di sini ada yang mengalirkan ke starting motor dan ini ada yang mengalirkan ke baterai. Berarti kalau kita ini posisi off. Nah, di sini itu posisinya off. Off dalam arti itu yang ke starting, yang ke baterai ini berarti dia baterai tidak mengalirkan arus ke sistem ya. Kalau di Lotto ini off, berarti di sistem ini bisa nyala atau kita bisa menyalakan unit. Kalau misalkan kita tarik ke on, dia on, berarti dia posisinya off. Si ininya 3. Ya, ulangi. Maksudnya tuh di Lotto box ini ada dua switch. Yang pertama itu starting motor, yang kedua ini adalah baterai. Nah, pada saat posisi off itu berarti baterai tidak mengalirkan arus ke sistem. Berarti engine tidak bisa menyala dan bekerja. Otomatis sama dengan starting motor. Apabila baterai tidak bisa mensuplai arus starting motor, otomatis starting motor tidak dapat bekerja. Langsung sebelahnya ada namanya engine stop, emergency stop. Emergency stop berfungsi untuk mematikan atau memutus segala apapun sistem sumber dari fuel, lalu dari arus baterai itu kan diputus semuanya. Apabila misalnya kita tekan, itu otomatis dia akan memati atau memutus daripada aliran fuel dan arus listrik. Apabila kita rilis, putar ke kanan, nah dia akan mengalirkan kembali atau dia off. Lalu di sini ada namanya cooler group. Cooler group ini ada 4 bagian di dalamnya ya. Bagiannya itu berupa after cooler, lalu ada oil cooler juga di belakangnya, lalu ada kondensor AC, dan yang terakhir radiator. Kita akan melakukan pemeriksaan di atas kabin, di luar kabin, dan di dalam kabin. Sebelumnya untuk menaikinya kita pergunakan yang pertama, kita menghadap ke arah unit untuk menaikinya. Setelah itu metode yang kedua, kita pastikan kita tidak megang barang. Yang ketiga, pastikan kita menggunakan 3 titik lembu untuk menaikinya. Yang keempat, lakukan dengan cara step by step. Water level dari radiator itu sendiri, di sini kita lihat dari lubang ini ada waternya, ada ketinggian dari air radiatornya. Di sini tempatnya. Lalu kemudian kita menaikinya kembali. Di sini ada yang namanya fire suppression. Ini gunanya adalah untuk memadamkan api jika terdapat api yang ada di engine. Ini fungsinya langsung otomatis. Dia tombolnya ada di bawah. Dia dibuka langsung menyemprotkan ke area yang terbakar. Kemudian di sini kita mengetahui kalau ini adalah lampu rotari daripada untuk unitnya. Ini fungsinya adalah untuk memberitahu bahwa ada kerja, bahwa unit itu sedang dalam keadaan bekerja. Kemudian di sebelah sini terdapat yang namanya adalah cleaner. Cleaner ini adalah fungsinya untuk menyaring kotoran-kotoran yang besar dari luar untuk dimasukkan ke dalam air cleaner. Air cleaner ini adalah tugasnya
untuk menyaring kotoran-kotoran kecil yang terbawa dari luar, disaring ke kotoran-kotoran kecilnya. Kemudian yang sebelah sini, yang biru ini namanya adalah auto lubrication system. Jadi dia adalah untuk mengatur sistem lubrication yang terdapat di unit ini. Ini namanya adalah primary air tank. Dia di dalamnya berisi udara yang digunakan untuk breaknya udara. Dan di sini adalah chamber brake. Chamber brake ini digunakan untuk ketika dia mengurangi udaranya dari alirannya dari kompresor itu. Setelah itu dia memasuki yang namanya air dryer. Nah, setelah air dryer baru ke select adjuster ya. Maka dia adalah untuk select adjuster, dia akan tersimat di sini. Kemudian yang di sini ini adalah namanya steering tank atau tangki daripada oil steeringnya. Kita bisa lihat untuk steeringnya ini level-levelnya, kondisi levelnya daripada oil steering itu sendiri. Ya, sebelah sini ini terdapat yaitu filter daripada steering ini sendiri. Jadi setiap olinya itu pasti ada yang namanya filter. Ini filternya. Nah, kemudian ada juga di sini sebelumnya di sini juga ada drain primary tank. Ini yang dinamakan drain air primary tanknya. Dia di sini adalah fungsinya adalah untuk ngedrain daripada air primary yang di dalam ini. Kemudian melakukan pembukaan kap engine daripada engine-nya. Yang dapat kita lihat di sini, kita bisa lihat yang namanya engine oil levelnya, oli daripada engine ini sendiri. Apakah level oilnya low atau high? Itu pastikan kita menggunakan majun untuk mengeceknya, tapi ini kita tidak menggunakan majun. Nah, kita mengeceknya menggunakan majun. Caranya seperti ini. Kita lap dulu bagian ininya. Setelah itu kita masukkan kembali untuk mendapatkan hasil yang akurat daripada oil level engine itu sendiri. Cek akuratan oil engine-nya. Nah, ini kondisinya masih bagus, masih tinggi. Nah, ini masih tinggi ya. Kemudian kita cek yang namanya yaitu kekenalan olinya. Nah, ini ada tombol fuel-nya. Kalau full dia sampai ke sini, sampai ke atas ini. Kalau low dia ke bawah. Nah, low ini. Untuk kekenalannya kita juga harus cek apakah dia udah waktunya diganti atau belum. Ini masih bagus. Setelah itu kita masukkan kembali dalam tangkinya. Nah, setelah itu di sebelah sini ini ada yang namanya buzzer.
washer daripada untuk kaca pembersihnya. Kemudian di sini ada kabel-kabel merah. Kabel merahnya ini adalah aliran daripada fire suppression ini sendiri. Fire suppressionnya jadi itu ada kabel merah. Nah, dia dialiri, dia mengalirkan air suppression lewat kabel-kabel merah ini langsung ke dalam engine, sehingga jika terjadi kebakaran maka dia langsung otomatis dia akan melakukan lubrication, dia akan melakukan pemadaman menggunakan fire suppression ini. Ya, setelah kita melakukan pemadaman, kita tutup kembali engine-nya. Setelah itu di sebelah sini terdapat yaitu radiatornya. Ini radiatornya. Ini adalah tempat untuk pengisian air radiator. Tapi jika terjadi jika kondisi masih panas, ini tidak boleh dibuka. Akibatnya dia akan memuncratkan air panas. Yang seharusnya itu dilakukan pengecekan adalah waktu dingin. Nah, waktu dingin ini boleh dibuka dan diperiksa airnya. Seperti itu. Karena masih dingin kan, dia kondisi airnya dingin sehingga dia tidak akan menimbulkan insiden. Setelah itu kita tutup kembali. Ya, kemudian untuk pemeriksaan di dalam unit kita bisa melihat monitor panelnya. Kemudian kita cek control levelnya atau yang dinamakan transmission gear control kalau di Caterpillar. Ini posisinya parking ada R atau reverse mundur, ada netral, ada drift, ada gigi 1, gigi 2, gigi 1. Kemudian di sini juga ada yang namanya retarder brake. Retarder brake ini adalah fungsinya adalah untuk mengurangi kecepatan daripada unit ini sendiri ketika jalanan turunan. Dia gunakan retarder brake ini. Kemudian setelah itu di sini ada steering wheel. Steering wheel ini di sini juga ada penyetelnya. Jika penyetelnya kita bisa menyetel steering wheel ini sesuai dengan kenyamanan kita. Nah, kita bisa setel. Ini tombol tuasnya untuk menyetel steeringnya. Nah, bisa setel dengan kenyamanan kita. Kemudian di bawah sini ini ada yang namanya akselerator pedal. Ini fungsinya adalah untuk akselerasi atau gas. Nah, yang di sini yang merah ini namanya adalah emergency brake kalau di 465. Kalau di sini ini namanya adalah secondary. Ini namanya adalah secondary brake. Ya, ini adalah secondary brake-nya yang merah. Kalau yang ini adalah service brake-nya. Nah, ini service brake. Kemudian ada lagi ini di sini sebelah kiri daripada seatnya ini ada juga yang namanya yaitu dam levernya, yaitu untuk untuk menyetel dampingnya. Sini ini tuasnya. Nah, setelah itu di sini juga ada radionya. Ini adalah untuk informasi ketika kita sedang bekerja atau di jalan. Kemudian di sini ada switchnya untuk lampu kepala, dan untuk sen kanan, sen kiri. Ini ya, sen kanan, sen kiri. Nah, itu ada anunya. Nah, sen kiri, sen kanan. Gitu ya. Ini tombolnya yang namanya yaitu front brake. Dia fungsinya adalah untuk melakukan pengereman roda bagian depan ini. Jadi ketika ada tender itu kan bagian belakang. Nah, kalau ini kita langsung nyambung ke 4 roda.
Kemudian di sini ada namanya saklarase. Ini saklarasenya. Kemudian ini lampu hazard. Nah, di sini ini ya lampu hazard. Lihat ini. Ini. Nah, hazard kan. Dia nah, itu lampu hazard. Ini tombolnya. Kemudian di sebelah sini ini adalah namanya fire suppression alarm. Jadi dia berguna adalah ketika ada terjadi kebakaran, maka dia akan berbunyi. Untuk memberitahu kepada operator kalau sudah terjadi kebakaran seperti itu. Demikian presentasi pelaksanaan P2 harian operator. Bagaimana tadi kita sudah jelaskan langkah-langkahnya seperti apa saja komponen yang perlu kita cek. Apabila ada tutur kata atau tindakan kami yang kurang berkenan atau salah-salah penjelasan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kami. Saya tutup dengan semangat pagi luar biasa. Sahabat SAE siap berubah. Bunga bisa, harus bisa, pasti bisa. Teman LC selalu di hati. Siswa LC belajar sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.